membuat intersection. Saya sudah mempunyai contoh intersection. Satu adalah cara dasarnya adalah bahwa kita mempunyai alignment utama, selanjutnya kita membuat alignment yang kedua, atau kita bisa sebut dengan ini main root, ini minor root. Selanjutnya dari minor root ini kita tidak fullkan koridornya, tapi kita hanya akan hentikan dan kita akan membuat radius atau bantuan. Jadi akan kita punya alignment untuk radius ini, alignment tersendiri. Kita punya main root, kita punya minor root, kita punya namanya intersection alignment. Jadi alignmentnya adalah menghubungkan antara minor root dengan major root. Caranya kita bisa dengan bantuan ID untuk mengecek elevasi agar tidak terjadi gap antara main root dengan minor root, atau kita juga dengan bisa membuat alignment by surface. Kalau cara gampangnya adalah setelah selesai kita membuat koridor sini, kita jadikan surface. Selanjutnya kita membuat sini juga kita jadikan surface. Ini adalah sudah jadi. Saya akan membuat di sebelah sini agar kita mengetahui caranya bagaimana membuat intersection. Saya akan coba dulu. Ini adalah soldernya. Maaf, ini adalah main root, ini adalah soldernya. Saya akan memulai dari main root. Ini akan ketemu dengan ini, dan ini akan ketemu dengan ini. Ini adalah main root to main root. Selanjutnya kita akan membuat agar ini lurus. Oke, berarti saya harus update lagi. Ini lurus dengan ini. Kita membuat satu tambahan. Ini harus lurus dengan ini. Oke, sekarang kita akan explode. Ini kita buang. Ini adalah posisi tegak lurus, ini adalah posisi tegak lurus. Kita akan membuat radius misalnya 9. Kita cek kenapa tidak mau, mungkin terlalu besar. Ini dan ini. Oke, 5 mau, tapi ini kan kita cari tahu apakah 9 mau. 5 kita FR 7. Oke, 7 mau. Oke, kita akan membuat radius dengan kira-kira lebarnya adalah 7. Ini adalah 3,5 main root. Ini kurang mundur ya, jadi nanti akan kita update. Ini juga bisa bervariasi lebarnya, akan kita pastikan. Selanjutnya, apabila solder main root dengan solder main root dengan solder minor root tidak sama, kita juga harus membuat peralihan seperti ini. Ini harus dijadikan polyline bisa. Kita sudah punya di dalam. Ini akan kita periksa assembly-nya. Corridor properties. Assembly minornya, assembly minor akan kita cari tahu di mana lokasi assembly minor. Prosesnya cukup panjang untuk intersection ini, jadi harus diperhatikan baik-baik. Step by step kita akan cari tahu di mana lokasi assembly minor. Assembly minor kita zoom to. Ini adalah assembly minor, ada di atas. Oke, kita akan cek lebar main rootnya berapa. Lebar main rootnya adalah 3,5 dengan kemiringan 2%. Lebar soldernya adalah 2,5 cm atau 25 cm atau 0,25. Sedangkan posisi main rootnya adalah
Ini adalah untuk minor root, kita akan kasih lingkaran. Oke, baik. Kita harus punya lebar 2,5 untuk minor root, atau kita bisa adjust. Sedangkan untuk major root kita punya koridor apa di sini? Minor root adalah dari sini ke sini. Kan kita lihat koridor probabilities. Kita punya fill for intersection. Harusnya di sini untuk intersection tidak ada solder. Akan kita update fill for intersect, akan kita zoom to. Ini adalah fill untuk intersection. Oke, seharusnya di sini tidak mempunyai koridor, tidak mempunyai solder di sini, karena dari main root ini akan bertemu langsung dengan main root atau jalan utama dari alignment kita yang baru. Jadi di sini ini 1 meter kita tidak akan pakai. Selanjutnya akan kita tarik ini menyesuaikan dengan ini. Oke, kita akan khusus untuk ini kita akan membuat alignment baru di sini. Dan kita akan selesaikan ini pada posisi tangan di sini. Oke, sudah. Kita akan offset 1 di sana. Ini adalah soldernya. Ini adalah solder 1 meter dan ini adalah solder 0,25. Kita akan membuat peralihan. Kita akan offset 1. Nah, di sini ini adalah 1 dan kita akan explode ini. Kemudian akan kita pindahkan sini. Selanjutnya akan kita buat R lagi. R nya berapa ini? Radiusnya 6. Boleh kita pakai juga radius 6. FR 6. Kita akan cek elevasinya. Kalau tidak mau biasanya elevasinya mungkin berbeda, kita cari Z nya adalah 10,44, ini Z nya adalah 10,81, akan kita seragamkan. Ini kita cek Z nya 10,881, sebaiknya tidak pakai Z juga bisa. Z nya kita nolkan dulu aja, 0. Oke, ini juga akan Z nya akan kita nolkan karena akan kita buat alignment. Nanti alignment kita akan mempunyai profil, jadi ini hanya sebagai garis bantu aja. Elevasi akan kita nolkan. Setelah 0 akan kita bisa buat radius lagi. Tidak mau, ternyata ini masih beda. Z0 Z0. Sorry, ini di sini. Ini Z nya ini harus 0 juga. Oke, baik, akan kita fillet lagi. Kita sudah punya garis bantu. Yes, join. Kita sudah punya garis bantu di dalam dan kita sudah punya garis bantu di luar. Kebalik, maksud saya garis bantu di dalam ini, garis bantu di luar. Garis bantu di dalam tujuannya untuk menyamakan main root-nya bertemu dengan main root dan akan kita jadikan alignment. Garis bantu di luar adalah transisi antara solder dari main root yang lebarnya 1 meter bertemu dengan solder minor root yang lebarnya 0,25. Ini akan sering terjadi ya. Jadi bisa diperhatikan dengan seksama. Selanjutnya, selain dengan cara surface, kita juga bisa dengan cara ID. Kita akan ngecek karena ini sudah 3D dan ini sudah punya alignment, jadi kita bisa cek ID kita. Elevasinya berapa? Ini elevasi di sini 10,448. Ini adalah 10,892. Kita akan membuat alignment dari intersection ini. Alignment create by polyline 0. Kita bisa membuat start stationnya dari sini atau dari sini sama aja.
alignment get from polyline akan saya buat dari sini. Kita enter alignment minor R, dan saya kasih minor R karena ada di sebelah kiri. Oh maaf, R L tadi mungkin ada kanan. L2 minor L sebelah kiri, L2 saya buat L2. Ini kita hapus saja kriterianya karena kita sudah punya. Oke. Ini sudah jadi alignment, awalnya dari sini, akhirannya di sini. Akan kita perpanjang beberapa senti ke belakang. Ini juga akan kita perpanjang beberapa senti ke belakang. Oke. Selanjutnya akan kita buat ini akan kita cek surface-nya apa agar kita membuat profil dengan acuan dari surface dari minor root. Minor root sudah punya surface, ya, top main root akan kita cek apakah top main root ini sudah bekerja. Surface properties. Kita akan elevation bending. Oke, top main root sudah bekerja, namun ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti apa namanya, koridornya, outline-nya masih belum benar. Kita akan update. Surface boundary-nya akan kita aplikasikan. Oke, kita apply. Rebuild. Oke. Ini adalah surface dari minor root. Dari main root kita sudah punya di sini. Jadi nanti kita punya acuan di sini berapa ketinggian elevasi di sini. Selanjutnya akan kita ketemukan antara titik elevasi ini dengan titik elevasi ini. Selanjutnya minor root akan kita cek. Kita belum punya surface sepertinya, kita tambahin surface top minor root. Oke. Selanjutnya kita tambahkan topnya, kita apply, rebuild corridor, dan kita akan buat boundary-nya as outer boundary. Oke. Rebuild corridor lagi. Kita sudah punya top minor root dan top main root. Selanjutnya minor root akan kita cek dengan cara elevation bending. Sudah ada, jadi kita sudah punya dua-duanya. Kita akan membuat profil pada alignment ini dengan acuan surface di sini dan surface di sini, tujuannya agar peralihannya menjadi smooth. Kita akan tutup kembali surface-nya agar tidak berat. No display, kita sudah percaya dan yakin bahwa surface-nya memang sudah bekerja. No display. Oke. Selanjutnya kita akan membuat profil namanya alignment minor L2. Cek profil, create profile from surface. Kita punya L2. Kita punya surface latihan adalah surface existing ground. Kita add saja, dan kita sudah punya top main root, add saja, top minor root, add saja. Selanjutnya draw in profile. Kita create profile langsung di sini. Ini adalah existing dari, kita bisa sentuh, ada tulisannya minor root. Ini adalah existing dari ini adalah surface design dari main root. Jadi akan kita menghubungkan garis ini agar tujuannya agar desain kita menjadi lebih smooth dan tidak terjadi perbedaan elevasi yang secara tiba-tiba. Caranya kita desain dengan profile, create profile by layout, prof design intersection L2. Oke. Selanjutnya kita akan draw with curve.
sampai di sini, dan ini akan di sini. Oke, kita buat ini naik, ada polyline. Kira-kira seperti ini akan kita angkat agar garis PI-nya sama. Ini akan di sini. Artinya kita boleh merubah atau membuat penurunan atau membuat cekungan setelah melewati dari titik existing ground. Jadi di sini garis desain kita tidak, posisinya tidak keluar dari sini. Artinya titik ini bertemu dengan ini. Sesudah di luar ini boleh kita menurunkan atau menaikkan agar tidak terjadi gap. Akan saya undo. Oke, ini sudah kembali. Posisi hijau terakhir ada di sini. Kita bisa mundurkan ini. Oke, tidak bisa karena mungkin ininya terlalu ekstrim. Kita bisa masukkan. Oke, ini juga kita bisa membuat ini lebih masuk. Artinya kita hanya akan membuat perubahan sesudah habisnya dari existing. Ini masih belum pas, jadi akan kita hubungkan dengan garis polyline. Kita dengan bantuan garis polyline kita buat circle di sini. Selanjutnya kita extend. Nah, tadi kita gini aja. Maaf, polyline-nya mana tadi? Kita bikin polyline lagi. Dan kita extend. Selanjutnya kita akan turunkan, extend lagi, akan kita turunkan PI-nya sejajar dengan garis bantuan ini agar tidak terjadi lonjakan di daerah sini, dan akan kita kecilkan karena ini adalah garis bantu PI sedangkan garis desain adalah warna hijau atau biru ini. Jadi kita majukan di sini. Jadi pekerjaan desain kita menjadi lebih smooth. Nanti dari minor root dia akan bertemu otomatis dengan main root dengan cara yang lebih smooth dengan persentase 7,45. Baik. Yang pasti bahwa pertemuan di sini harus sama persis antara tinggi ini dengan tinggi sini. Ini harus tidak boleh ada gap. Kita akan aplikasikan caranya membuat intersection. Setelah kita membuat alignment baru, kita sudah punya profil baru di sini. Akan saya kasih tanda panah. Ini untuk di sini. Oke, agar memudahkan. Jadi nanti kita harus ditata. Ininya kita periksa lagi namanya agar tidak terjadi konflik dengan beberapa intersection kalau kita membuat banyak intersection. Selanjutnya kami akan membuat kita akan cek profilnya. Ini namanya alignment minor root. Kita akan membuat koridor dari sini sampai sini. Posisinya akan berhenti di sini. Kita juga akan membuat koridor dari sini ke sini. Khusus untuk ini kita hanya akan memakai dari samping. Sebentar. Koridor ini di sini dia akan bertemu dengan ini. Tunggu. Oke. Kita harus membuat assembly baru khusus untuk intersection ini. Kita akan cek, sepertinya saya sudah punya assembly di sini. Kita sudah punya ini main root yang akan nanti bervariasi, dan kita sudah punya solder yang nanti juga akan kita pakai untuk variasi. Kita akan cek generic pavement structure, akan kita ganti tambahin dengan
SH ini untuk solder. Ini akan kita masukkan MR untuk main root. Untuk line kita kasih tanda LN. Kita akan buat koridor, create koridor bantuan minor boleh, koridor intersect koridor 1, saya akan koridor 1 intersect L2. Oke, alignment alignmentnya minor root L2. Desainnya adalah profile design intersection 2. Assembly-nya adalah kita pakai assembly intersection, assembly minor. Kita pakai assembly minor, assembly intersection L2. Kita akan periksa lagi nanti, tapi kita masukkan dulu. Untuk target surface-nya kita target surface latihan biasa. Yang untuk target surface pertama, selanjutnya kita oke. Akan kita hentikan dari awal ini hanya sampai di sini saja. Hanya sampai di sini. Oke. Selanjutnya kita akan oke dulu. Rebuild koridor. Kita akan tambah lagi koridor, hanya ada sedikit di sini ya. Koridor parameternya kita tambah lagi after. Assembly bantuan dulu, kita gampang nanti assembly-nya dari mulai STA-nya, koridornya dari mulai sini. Oke. Rebuild koridor. Nah, kita sudah punya dua koridor, masing-masing ini koridor. Maaf, ini assembly intersection L. Rebuild. Kita harus periksa dulu apakah ini namanya assembly R. Oh, kebalik, mohon maaf, kita harus pakai yang ini ternyata. Karena STA-nya bukan yang ini. Ini akan kita cek, namanya assembly intersection L, sedangkan ini adalah assembly intersection R. Akan kita copy. Assembly minor L di sini, dan ini assembly 0 R intersect. Kita harus membuat lebih gampang diingat. Ini adalah assembly untuk intersection sebelah kiri, dan ini adalah assembly intersection sebelah kanan. Kita akan pakai assembly intersection sebelah kiri. Kita akan membuat variasi pada posisi solder, karena soldernya kanan dan kiri, main root dan minor root itu berbeda. Selanjutnya kita akan membuat tambahan dengan SH, seperti yang tadi juga. SH adalah untuk solder, dan kita akan update juga pada pavement structure-nya menjadi LN minus LN, agar memudahkan kita mencari definisi dan membuat widening. Kita sudah punya. Selanjutnya kita akan cek lagi ke koridor. Nah, kita sudah punya L, ya benar, kita sudah L. Kita ke target, ke frekuensinya, kita buat frekuensi menjadi 2,5 agar lebih rapat. 2,5 no, oke. Selanjutnya kita oke. Rebuild koridor. Setelah selesai, kita akan cek lagi koridor properties. Ini sudah menjadi 2,5, dan kita akan ke target, set all target ke surface. Nah, sedangkan target wideningnya akan kita cek satu-satu. Untuk
koridor yang pertama, solder, akan kita update select drawing. Jadi soldernya akan bervariasi sesuai punya desain kita. Ini jadi nanti soldernya dari 2,5 itu 0,25 itu melebar menuju ke 1 meter. Oke. Selanjutnya untuk lane-nya, lane akan kita targetkan dengan alignment minor root, dan profilnya alignment minor root. Oke, kita add, dan profilnya pada posisi lane juga akan kita targetkan dengan profil design minor root. Profil design minor root, add. Oke, kita akan lihat hasilnya. Rebuild koridor 2,5 mungkin terlalu rapat. Ini adalah target menuju ke minor root untuk posisi main rootnya, sedangkan soldernya adalah menuju ke variasi yang sudah kita buat, tapi karena frekuensinya terlalu besar akan kita ganti menjadi frekuensinya menjadi 1 saja. Khusus untuk intersection kita buat frekuensinya agar lebih rapat. Kita rebuild lagi. Sudah jadi. Untuk posisi di sini, posisi ini juga akan kita update. Caranya, koridor properties, kita ke target, soldernya kita akan targetkan ke line, feature line, select drawing. Ini solder akan bervariasi di sini, sedangkan LN-nya akan kita aplikasikan menjadi alignment. Oke, soldernya akan kita cek dulu. Rebuild koridor. Khusus untuk daerah ini, kita akan targetkan ketinggiannya menyesuaikan dengan posisi surface di sini, posisi dari feature line di sini. Artinya ini sudah terbentuk desain dan kita akan membuat ini menjadi satu garis feature line. Caranya feature line from corridor, set 1, namanya feature line intersection. Intersect. Oke. Selanjutnya kita klik dan kita enter. Kita sudah punya garis feature line di sini. Ini adalah garis feature line. Kita bisa ganti warnanya dengan cara stylenya kita ganti dengan bukan basic, jadi koridor dialect boleh, crown boleh, koridor flow line. Nah, kita sudah punya garis biru ini. Kita akan targetkan dari koridor ini menuju ke feature line. Posisi LN atau main rootnya akan kita targetkan ke feature line ini, sedangkan posisi soldernya dan elevasi dari LN juga akan kita targetkan ke pada feature line, karena ini feature line ini adalah garisnya sudah otomatis update sesuai dengan garis dari main root. Sudah jadi. Ternyata ada gap di sini, kita harus potong koridornya hanya sampai koridor terakhir. Koridor properties, N-nya di sini, N harus ketemu dengan ending dari koridor yang di sana. Oke, sudah jadi. Akan kita periksa. Jadi ini main root, ini minor root. Ini juga akan kita update nanti sebelah sini. Yang sudah terupdate adalah di sini. Kita lihat, kita simpan dulu. Karena seringkali untuk semakin banyak kita memberikan pekerjaan yang berat, komputer seringkali akan lebih hang. Jadi sebagai antisipasi, kita sebaiknya sering melakukan saving ataunya. Ini adalah koridor yang sudah kita buat. Ini adalah root, ini adalah solder, ini adalah main root, ini adalah main root.
ini adalah elevasinya sama, cuman karena posisi bertemunya tidak pas di sini, jadi seolah-olah berbeda, padahal elevasinya ini sudah sama. Nanti kita akan cek dengan surface. Ini juga kita akan update kerapatannya, frekuensinya menjadi 2,5 agar lebih rapat. Ya, jadi untuk membuat intersection caranya seperti ini adalah main road, ini adalah minor road, ini adalah main road, dan kita punya peralihan di sini, dan peralihan itu kita bisa targetkan menjadi bervariasi. Orbit, v-orbit, kita akan periksa. Lihat kita. Ini adalah intersection, lihat ini adalah slope-nya pada slope main root lebih tinggi, slope minor root lebih rendah, ada cut di sini, jadi semua sudah secara variasi berubah. Sama juga dengan lebarnya, lebar dari solder ini adalah 0,25, selanjutnya membesar menjadi soldernya lebarnya 1 meter. Oke, terjadi perbedaan di sini. Ini hanya karena ilustrasi saja. Kita bisa cek nanti elevasinya. Jadi tidak terlalu sulit, hanya butuh waktu yang cukup lama untuk membangun sebuah intersection. Tapi kalau pikiran kita sudah menguasai satu bidang intersection, nanti kita bisa membuat berbagai macam variasi dan dengan jumlah yang lebih banyak dengan satu assembly saja. Jadi kita sudah menyiapkan satu intersection kanan atau kiri, nanti kita bisa dipakai untuk semua intersection. Saya pikir cukup untuk intersection kali ini, harus lebih sering banyak dicoba. Jadi latihan-latihan ini harus terus dimengerti, bagaimana analoginya di proses aktualnya, kita harus banyak berimajinasi. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.